Bab 2613. Hamdan menatap Surya dengan serius, lalu menjawab, "Tuan, aku akhirnya menemukan alasan mendasar kenapa 8 keluarga besar bisa hidup di kota utama Barker selama puluhan ribu tahun. Faktanya, itu karena Danau Naga Biru, hutan harimau putih, pegunungan burung merah, danau kura-kura hitam, terdapat 4 aura energi khusus yang tersembunyi di 4 area terlarang ini. Alasan kenapa aura energi di kota utama Barker menjadi langka sebenarnya karena 4 energi di 4 tempat ini dikendalikan oleh orang-orang dari 8 keluarga besar. Mereka sudah menguasai keempat energi ini sebagai milik mereka dan telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Ini terlalu menakutkan." Saat memikirkan hal itu, Hamdan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Baginya, hal semacam ini tampaknya merupakan hal yang mustahil. Namun, sekarang hal ini benar-benar muncul di depan matanya. Surya mengerutkan kening dan menyahut, "Jadi, 8 keluarga besar ini menguasai 4 sumber energi di kota utama Barker. Mereka mengontrol dan menyerap sebagian besar aura energi yang dipancarkan dari sumber energi. Kemudian, mereka cuma mengizinkan sebagian kecil aura energi untuk dikeluarkan dan membentuk lingkungan aura energi kota utama Barker." "Begitu, ya." Hamdan mengangguk, kemudian berkata, "Tuan, kekuatan 8 keluarga besar nggak boleh diremehkan. Menurut pendapatku, kita harus segera meninggalkan kota utama Barker dan pergi ke kota utama Victor. Selanjutnya, jangan pernah datang ke kota utama Barker lagi." Surya tahu apa yang dimaksud Hamdan. Kenyataannya, 8 keluarga besar telah menempati 4 sumber energi utama dan telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Mungkin, sekarang di antara 8 keluarga besar, ada banyak anggota keluarga yang sudah mencapai alam kultivator ruang atas. Akan tetapi, mereka tetap tinggal di kota utama Barker dan belum pergi ke ruang atas. Karena mereka tahu betul, jika mereka tinggal di kota utama Barker, mereka bisa mendapatkan aura energi kuat yang terpancar dari sumber energi seluruh kota utama. Akan tetapi, jika mereka mencapai ruang atas, mereka akan segera menjadi lemah dan mungkin hanya bisa mendapatkan identitas sebagai seorang budak, bekerja sebagai pelayan rendahan di ruang atas. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi budak orang lain. Orang yang tidak punya modal tidak ingin menjadi budak, sedangkan orang yang punya modal juga tidak ingin menjadi budak. Anggota dari 8 keluarga besar menguasai seluruh kemampuan kota utama Barker. Hanya ada 9 kota utama dalam ruang tengah dan kota utama Barker menempati salah satunya. Kemampuan dari 8 keluarga besar sebenarnya adalah 1/9 dari seluruh ruang tengah dan ini jumlah yang terlalu besar. Surya mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, aku dengar kalau di ruang tengah, ada penjaga kecil, penjaga menengah dan kepala penjaga di atas pemimpin keluarga. Apa mungkin orang-orang ini juga nggak menangani masalah 4 area terlarang?" "Hai." Hamdan menghela napas, kemudian menjawab, "Tuan, apa yang kamu bicarakan adalah hierarki keluarga kecil biasa. 8 keluarga besar punya akar yang kuat di kota utama Barker dan bukan lagi sesuatu yang dapat digoyahkan oleh penjaga kecil. Sekarang, seluruh kota utama berada di bawah kendali 8 keluarga besar dan penguasa kota utama Barker cuma bisa mematuhi 8 keluarga besar." Surya menyahut, "Kalau begitu, bagaimana kita bisa pergi ke kota-kota utama lainnya? Aku dengar kalau lingkaran teleportasi berada di kota utama Barker dan dijaga oleh penjaga menengah. Pasti ada anggota dari 8 keluarga besar di antara ini penjaga menengah. Kalau kita muncul di kota utama Barker, kita akan langsung dikejar oleh 8 keluarga besar. Untuk menangkap buronan dan mencegah beberapa buronan, meninggalkan kota utama, lingkaran sihir dipasang di dekat lingkaran teleportasi yang ada di ruang tengah. Lingkaran sihir ini akan mengembalikan penampilan semua orang yang sudah diubah. Oleh karena itu, saat ini Surya dan Hamdan tidak bisa meninggalkan kota utama Barker." Hamdan berkata, "Aku dengar kalau penguasa kota Pak Edmund sangat marah karena 8 keluarga besar memanipulasi kekuasaan dan statusnya. Kalau ada kesempatan bagi Pak Edmund untuk memberi kita rasa hormat yang tinggi, mungkin kita bisa melarikan diri dari kota utama Barker." "Pak Edmund." Surya mengerutkan kening. Sekarang Surya hanyalah seorang kultivator biasa yang baru saja memasuki kota utama Barker selama beberapa bulan, sedangkan Hamdan hanyalah orang yang diburu oleh keluarga Rowan. Jika Surya pergi menemui Edmund dalam keadaan yang sekarang,
Surya yakin Edmund pasti akan meremehkannya. Bab 2614. Oleh karena itu, meskipun rencana Hamdan terorganisir dengan baik, akan terlalu terburu-buru jika dia melakukannya sekarang. Selain itu, tubuh Hamdan belum pulih sepenuhnya, jadi Surya tidak punya pilihan selain menenangkan Hamdan, membiarkannya beristirahat dengan tenang dan mengatakan bahwa masalah tentang pergi dari kota utama Barker bisa ditunda dulu untuk sementara waktu. Dalam satu bukan berikutnya, Surya sering pergi berburu hingga larut malam, membuat makanan enak, dan kembali ke gua untuk makan dan minum bersama Hamdan sebentar, sebelum melanjutkan kultivasinya. Waktu berlalu dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata, luka Hamdan akhirnya juga pulih sepenuhnya. Karena cuaca terlalu dingin, Surya mengumpulkan kayu bakar kering dan menyalakan api di dalam gua. Malam ini, angin bertiup ke dalam gua, sehingga Surya tidak takut apinya padam. Hamdan turun dari ranjang batu, meregangkan ototnya, berjalan ke api unggun, kemudian berjongkok dan berkata, "Tuan, apa pendapatmu tentang tawaran yang aku bilang sebulan yang lalu? Kapan kita harus pergi dari sini?" Surya mengambil ranting-ranting dari tanah dan menyalakan api. Angin dingin bertiup ke dalam gua dan percikan api menari-nari di tiup angin dingin. Surya melihat ke arah api, kemudian menjawab dengan tenang, "Senior Hamdan, sebenarnya aku sudah mempertimbangkan tawaranmu sejak lama. Sejujurnya, aku juga berharap bisa meninggalkan kota utama Barker lebih awal. Tapi, aku sudah memikirkan masalah ini dengan hati-hati dan menurutku kita mungkin nggak bisa meninggalkan kota utama Barker dalam waktu dekat." Hamdan mengerutkan kening, lalu bertanya, "Kenapa? Apa Tuan meragukan kekuatanku?" "Tuan, tolong lihat apa ini." Saat berbicara, Hamdan mengeluarkan kantong uang dari tangannya, menimbangnya 2 kali, lalu melemparkannya pada Surya. Surya membukanya, mengerutkan kening sambil bergumam heran, "Koin emas." "Benar," Hamdan berkata, "ada 200 koin emas di sini. Dalam 3 bulan setelah tinggal di keluarga Rowan, aku menyimpan 500 koin emas. Aku cuma membawa 200 koin emas, masih ada 300 koin emas yang aku letakkan di tempat lain. 500 koin emas ini adalah kekayaan yang nggak bisa diperoleh oleh kultivator biasa seumur hidup mereka." Surya mengambil kantong uang di tangannya, kemudian menimbangnya 2 kali. Dia terkekeh seraya menyahut, ini memang berat. Ambillah." Setelah berkata demikian, Surya langsung melemparkan kantong uang itu kepada Hamdan. Hal ini membuat Hamdan merasa sangat bingung. Dia mengerutkan kening seraya bertanya, "Tuan, kenapa? Apa kamu nggak menginginkan koin emasku?" Mendengar ini, Surya menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Senior Hamdan, situasi kita saat ini nggak mungkin untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Kita sudah menyinggung 8 keluarga besar. Selama kita memasuki kota utama Barker, kita pasti akan menjadi diserang dan dibunuh. Maka dari itu, koin emas ini sangat berharga bagi orang-orang di luar, tapi nggak berarti apa-apa bagi kita." Mendengar hal tersebut, Hamdan terdiam beberapa saat, menundukkan kepala dan menyimpan kantong uangnya. Surya menepuk bahu Hamdan sambil berkata, "Senior Hamdan, jangan sedih. Sekarang koin emas ini memang nggak ada gunanya. Saat kita sampai di kota utama Victor suatu hari nanti, koin emas ini pasti akan sangat berguna. Simpanlah." "Ya," Hamdan mengangguk, lalu bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Nggak mungkin untuk bisa pergi, tapi untungnya kota utama Barker cukup luas. Karena itu, selalu ada jalan untuk keluar. Selama kita terus bersembunyi di pegunungan dan hutan untuk berkultivasi, kita pasti akan punya kesempatan untuk pergi dari kota utama Barker suatu hari nanti." Hamdan adalah orang yang dewasa. Ketika Surya memberikan sarannya, Hamdan mengangguk setuju. Setelah hening beberapa saat, Hamdan berkata, "Tuan, maaf, aku sudah merepotkanmu." "Enggak, kota utama Barker penuh dengan pembunuhan. Walaupun aku nggak bertemu denganmu, aku pasti akan bertemu dengan yang lain. Pertarungan di sini nggak akan berhenti. Jadi, nggak akan ada yang bisa menghindari keberadaan musuh." Bab 2615. Omong-omong, semalam aku menemukan gua yang lebih terpencil di balik pegunungan yang tertutup salju. Untuk berlindung, menurutku kita harus pergi ke sana besok. "Boleh." Malam berikutnya,
Bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Surya dan Hamdan memanfaatkan cahaya bulan untuk mendaki beberapa gunung yang tertutup salju dan memasuki yang gua baru. Pada tahun berikutnya, paling lama 3 bulan hingga dan paling pendek 1 bulan, Surya mengajak Hamdan berpindah 1 kali. Akhirnya, setahun kemudian, mereka tiba di kaki gunung bersalju yang jaraknya ribuan mil dari kota utama Barker. Terdapat sebuah danau besar di bawah pegunungan yang tertutup salju dan ada banyak ikan di danau tersebut. Surya dan Hamdan berkultivasi di sini. Saat mereka lapar, mereka menangkap beberapa ikan di danau dan memanggangnya saat mereka lapar. Setiap kali Hamdan melihat Surya menaburkan bumbu di atas ikan, dia selalu menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah memakan ikan bakar yang diolah dengan bumbu, Hamdan mengacungkan jempol pada Surya sambil berkata dengan tulus, "Tuan, ikan bakar yang kamu buat sangat enak. Kalau rasanya enak, makanlah lebih banyak. Saat kenyang, berkultivasilah dengan baik." Hamdan mengangguk penuh semangat dan menjawab, "Baiklah, Tuan. Aku akan berkultivasi dengan baik dan meningkatkan kultivasiku." Surya melihat wajah bahagia Hamdan seraya berkata, "Senior Hamdan, aku selalu punya pertanyaan di benakku. Kenapa kamu mundur setiap kali melihatku? Sepertinya kamu takut padaku. Tapi, kultivasi dan kekuatanmu lebih unggul dariku, aura energi yang kamu pancarkan juga lebih unggul dariku. Kenapa kamu takut padaku?" Hamdan menggelengkan kepalanya, kemudian menjawab, "Aku juga nggak tahu. Meskipun tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu, setiap kali aku melihatmu, aku bisa merasakan aura energi khusus darimu. Aura energi khusus ini membuatku takut, jadi aku nggak berani mendekat." "Jadi begitu." Surya menundukkan kepalanya dan melihat segel di dada kirinya, lalu sudut mulutnya melengkung. Pada awalnya, Senior Govi menyegel 10% energi gelap dari Dewa Iblis di dalam tubuhnya. Meskipun hanya ada 10% energi gelap, energi itu merupakan energi gelap yang paling murni. Dengan energi gelap ini, Dewa Iblis dapat bersaing dengan penjaga dimensi. Penjaga dimensi adalah kultivator kuat di ruang atas. Oleh karena itu, Surya percaya meskipun dia hanya dapat meminjam sebagian dari energi gelap dan jika dia benar-benar ingin bertarung, dia masih bisa bertarung melawan penjaga ruang tengah. Sekarang, hanya 20% energi gelap yang berada dalam segel yang telah dilepaskan. Jika Surya bisa melepaskan 50% energi gelap di tubuhnya, dia yakin akan mampu melawan kepala penjaga. Jika energi gelap di segelnya dilepaskan sepenuhnya, Surya bahkan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan penguasa kota utama Barker dengan kekuatan ini. Bagaimanapun, kekuatan penguasa kota di ruang tengah hanya berada di tingkat menengah dan bawah di antara kultivator ruang atas. Setelah makan ikan bakar dan beristirahat di dalam gua selama setengah jam, Surya melepas pakaiannya dan pergi ke danau besar untuk mandi. 1 tahun terakhir, dia hanya berkultivasi dan tidak pernah mandi dengan bersih. Sekarang, ada sebuah danau besar yang muncul di depannya, jadi wajar saja jika Surya harus mandi dengan baik. Surya melompat ke dalam danau besar dan berenang di danau tersebut. Setelah berenang beberapa saat, Hamdan juga melompat ke dalam air dan berenang bersamanya. Hamdan dan Surya mengucapkan beberapa patah kata, lalu tiba-tiba, dia menyelam ke dalam air. Surya menunggu beberapa saat, tetapi tidak menemukan sosok Hamdan. Dia hendak menyelam untuk melihatnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras, Hamdan muncul dari air sambil berkata dengan penuh semangat, "Tuan, apa kamu memerhatikan kalau air di sini beda dengan tempat lain?" "Benarkah? Menurutku semuanya sama." Bab 2616. "Bukan, maksudku aura energi di dalam air. Aura energi di dalam air sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Apalagi, makin dekat ke dasar air, aura energinya akan makin kuat. Ini sepertinya merupakan sumber energi khusus." "Apa?" Surya tiba-tiba terpana. Aura energi adalah aura yang sangat penting bagi seorang kultivator. Sementara itu, aura energi di kota utama Barker terlalu lemah. Pada akhirnya menyebabkan Surya dan Hamdan tidak mengalami peningkatan kekuatan kultivasi yang signifikan selama 1 tahun ini. Beberapa hari yang lalu, Surya juga berkata jika dia berkultivasi dengan kecepatan ini, dia tidak akan mampu menandingi kultivator kuat dari 8 keluarga besar dalam 10.000 tahun. Sepertinya, selalu ada jalan dan kali ini kesempatan akhirnya datang.
Tanpa ada waktu untuk berkata apa-apa, Surya langsung terjun ke dalam air dan menyelam dengan cepat. Kedalaman danau melebihi yang dibayangkan oleh Surya. Surya mengira danau itu hanya sedalam belasan meter, tetapi dia tidak menyangka akan menyelam hingga 200 meter sebelum mencapai dasar air. Namun, Surya memang sangat bersemangat, karena dia menemukan bahwa makin jauh dia menyelam, makin kuat aura energi di sekitarnya. Setelah menyelam 200 meter ke bawah, aura energi di sekitarnya telah mencapai 1000 kali lipat dari di permukaan. Aura energi semacam ini, bahkan dalam ruang bumi, 10 kali lipat dari aura energi ruang bumi. Bagus, kalau bisa mengumpulkan aura energi di sini, maka bisa berkultivasi dengan cepat. Surya terus menyelam ke bawah dengan bersemangat. Ketika akhirnya dia menyelam hingga kedalaman sekitar 300 meter, Surya akhirnya sampai di suatu tempat dengan jarak kurang dari 10 meter dari dasar danau. Setelah melihat ke dasar danau, Surya berbalik dan mulai berenang ke atas. Dia ingin berenang ke dasar danau, tetapi beristirahat sejenak di permukaan air sebelum melanjutkan turun untuk melihat situasi. Namun, saat Surya berbalik, dia merasakan hawa dingin yang samar di pergelangan kakinya. Saat melihat ke bawah, ternyata kakinya tidak terjerat tanaman air. Surya segera melanjutkan berenang ke atas. Namun, pada saat ini pergelangan kakinya menegang dan energi yang kuat menyerang, lalu Surya tiba-tiba ditarik ke dalam air. Surya kebingungan dan kepalanya terus menunduk. Tidak ada apapun yang melingkari pergelangan kakinya. Surya menendang kakinya dengan keras dan tubuhnya melayang ke atas. Namun, saat dia baru saja terlepas, dia ditarik kembali di sekitar pergelangan kakinya. Kali ini, rasa dingin di tubuh Surya bagaikan sulur, naik ke betis, mencapai paha, lalu pinggang dan kemudian rasa dingin itu menerpa wajahnya. Surya melihat lebih dekat lagi. Ternyata makhluk seperti ular yang terbuat dari aura energi yang terbentuk muncul di depannya. Tubuh ular itu melilit tubuh Surya, lalu di bawahnya muncul makhluk berbentuk kura-kura yang juga terbentuk dari aura energi. Dalam sekejap, Surya bereaksi dan menjadi sangat bersemangat. Makhluk yang berubah dari aura energi ini bukanlah makhluk aneh lain. Ini adalah kura-kura hitam. Aura energi khusus di danau kura-kura hitam sebenarnya mengalir ke danau besar ini melalui sungai bawah tanah, lalu membentuk medan energi yang kuat di sini. Jika bisa menyerap energi di sini, maka pasti bisa meningkatkan kekuatan Surya dengan cepat. Namun, saat ini Surya sudah merasa akan kekurangan oksigen. Jika ditangkap oleh kura-kura hitam ini, Surya takut dia tidak akan bisa melarikan diri dan akan tenggelam di sini. Tidak lama kemudian, Surya tidak ragu-ragu dan langsung melepaskan aura naga di tubuhnya. Aura naga itu segera mengembun menjadi naga putih. Aura naga yang kuat secara langsung membubarkan aura kura-kura hitam. Tidak lama kemudian, naga putih itu naik dan membawa Surya dari dasar danau ke permukaan danau. Surya muncul dari dasar air dengan suara percikan yang keras. Dia menyeka noda air di wajahnya, terengah-engah, lalu tidak bisa menahan tawa. Hamdan mengerutkan kening dan segera bertanya, "Tuan, apa aura energi di bawah air lebih kuat?" Bab 2617. Lebih dari 1000 kali lipat. Surya mengeluarkan cermin perunggu yang diberikan kepadanya oleh tetua tanpa malam. Dia menyentuh permukaan cermin seraya berkata, "Kali ini, kultivasi kita bisa meningkat dengan cepat." Kemudian, Surya menyelam lagi di bawah air dan mencapai dasar danau sebagai mungkin. Kura-kura hitam terbentuk kembali. Kura-kura hitam ini sepertinya tidak takut pada Surya, melainkan berputar di sekitar Surya, seolah menunjukkan niat baiknya kepada Surya. Surya tertegun sejenak, tetapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator klan naga. Ada 4 arah dalam ruang bumi, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Klan naga memiliki hubungan tertentu dengan 3 ras utama yaitu, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Surya sendiri memancarkan aura naga, sedangkan kura-kura hitam dapat merasakan keberadaan aura naga, jadi ia secara otomatis ingin dekat dengan Surya. Tanpa banyak berpikir, Surya mengeluarkan cermin perunggu, merapalkan mantra dan mulai menyerap energi yang meluap dari dasar danau. Aura energi yang kuat terus-menerus diserap ke dalam cermin perunggu. Cermin perunggu merasakan aura energi yang kuat dan terus bergetar. Secara bolak-balik, Surya terus menyelam ke dasar danau hingga ratusan kali.
Setelah memastikan bahwa dia telah menyerap seluruh aura energi dari dasar danau ke dalam cermin perunggu, Surya baru kembali ke daratan. Saat kembali ke dalam gua, Surya menggunakan aura energi khusus ini untuk mulai menciptakan dunia cermin perunggu. Tetua tanpa malam pernah memberitahu Surya cara membuat dunia cermin perunggu. Sementara itu, Surya sendiri juga berkultivasi di dunia cermin perunggu selama ratusan tahun. Jadi tidak sulit bagi Surya untuk menciptakan dunia cermin perunggu. Setelah 1 hari 1 malam, dunia cermin perunggu selesai dibuat. Konsentrasi energi di dunia cermin perunggu mencapai 10 kali lipat dari dunia luar. Surya membawa Hamdan ke dunia cermin perunggu. Hamdan kemudian berkata dengan nada terkejut, "Aku nggak menyangka kalau di ruang bawah, sebenarnya ada kultivator kuat yang tahu cara menciptakan dunia. Ini adalah sesuatu yang cuma bisa dilakukan oleh kultivator kuat dalam ruang atas." Surya menjawab, "Aku juga mendapatkan cermin perunggu ini secara kebetulan. Karena energi di cermin perunggu ini 10 kali lipat dari energi di luar, mulai sekarang mari kita berkultivasi di cermin perunggu ini saja." Aliran waktu di cermin perunggu 10 kali lebih cepat daripada di luar. Selama 10 hari di cermin perunggu, berarti hanya 1 hari yang berlalu di dunia luar. Surya dan Hamdan berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 30 hari. Aura energi di dunia cermin perunggu menjadi sangat lemah, jadi Surya dan Hamdan hanya bisa keluar dari dunia cermin perunggu. Hamdan mengerutkan kening, lalu bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Baru kemudian Surya menyadari bahwa aura energi di kota utama Barker hanya 1% dari konsentrasi bumi. Oleh karena itu, bahkan 10 kali aura energinya sangat lemah dan itu lebih cepat daripada kultivator biasa. Saat memikirkan hal ini, Surya berjalan ke danau, berjongkok lagi, mengambil air danau, menempelkannya ke hidungnya dan menciumnya. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, "Aura energi di danau sudah kembali lagi. Sepertinya aura energi di dasar danau masih belum habis. Aku akan segera turun untuk mengumpulkan energi." Setelah selesai berbicara, Surya membuat beberapa persiapan dan mengambil cermin perunggu, sebelum menyelam lagi ke dasar danau. Setelah menyerap energi di dasar danau, Surya tidak pergi dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, dia berdiri di tepi danau dan menunggu. Dia menemukan bahwa setiap setengah jam, aura energi di dasar danau akan pulih kembali. Oleh karena itu, Surya masuk ke dalam air setiap setengah jam untuk menyerap aura energi di dasar danau. Setelah 1 hari 1 malam, konsentrasi aura energi di dunia cermin perunggu telah mencapai 100 kali lipat daripada di luar. Surya awalnya ingin mempertahankan konsentrasi aura energi di dunia cermin perunggu sekitar 1000 kali lipat, sehingga dia dan Hamdan bisa bergantian menyelam ke dasar danau. Namun, ketika aura energi di cermin perunggu mencapai 100 kali lipat, otomatis aura energi akan keluar saat diserap kembali. Aura energi yang diserap ke dalam cermin perunggu kembali, tidak dapat dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa jarak antara aura energi di dalam dan di luar dunia cermin perunggu terlalu besar dan telah melampaui batasnya. Namun, Surya telah mendengar dari tetua tanpa malam sebelumnya, bahwa dunia dalam cermin perunggu ini dapat mencapai konsentrasi aura energi 1000 kali lipat. Mengapa sekarang tidak mampu mengumpulkan aura energi kembali, setelah mencapai 100 kali lipat? Bab 2618. Surya mengerutkan kening dan melihat ke danau, merasa kebingungan. Bagaimanapun, aura energi di kota utama Barker terlalu lemah. Bahkan aura energi 100 kali lipat hanya sama dengan aura energi di ruang bumi. Jika berkultivasi di sini, tidak tahu kapan bisa meningkatkan kekuatan Surya. Sekarang kekuatan Dewa Iblis telah menembus ruang bawah. Jika tatanan ruang bawah tidak dapat ditetapkan secepat mungkin, khawatirnya ruang bawah akan dilahap oleh Dewa Iblis. Meskipun sudah berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 100 tahun di dalam dan hanya sama seperti 1 tahun di luar, aura energinya masih terlalu lemah. Jika Surya berkultivasi di lingkungan seperti itu, khawatirnya meskipun sudah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, kekuatannya tidak akan meningkat pesat. Oleh karena itu, fokus permasalahan yang dihadapi Surya saat ini masih pada konsentrasi aura energi. Akan lebih baik jika konsentrasi aura energi dapat ditingkatkan. Namun,
Tampaknya sulit untuk mencapai hal tersebut sekarang dan hal ini membuat Surya merasa sangat khawatir. Saat ini, Hamdan datang, mengerutkan kening sambil berkata, "Tuan, apa yang kamu pikirkan? Bisakah kamu memberitahuku? Mungkin aku bisa berbagi kekhawatiran denganmu." "Oh, Senior Hamdan, aku pikir senior yang memberikan cermin perunggu kepadaku pernah memberitahuku kalau dunia dalam cermin perunggu ini dapat mencapai 1000 kali lipat konsentrasi aura energi di luar. Tapi, sekarang konsentrasi aura energinya cuma mencapai 100 kali. Aura energi ini secara otomatis akan menghilang. Jadi, aku merasa sangat aneh." Ternyata begitu. Hamdan berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, mungkin aku bisa memberikan jawaban." "Benarkah?" Surya menengok untuk melihat ke arah Hamdan sambil menjawab, "Senior Hamdan, apa kamu tahu alasannya?" Hamdan langsung menjelaskan, "Aku pikir mungkin karena aura energi kota utama Barker sudah ditekan hingga batas terendah. Ini sama seperti air di tanah basah yang nggak bisa menyatu menjadi air di kolam. Karena terlalu sedikit air, jadi kehilangan kemampuan untuk mengalir. Alasan kenapa dunia cermin perunggumu bisa mencapai konsentrasi 1000 kali lipat dari aura energi di luar. Menurutku, mungkin karena cermin perunggu punya kemampuan untuk menyerap aura energi dan bisa menyerap konsentrasi aura energi tertentu ke dalam cermin perunggu. Tapi, di kota utama Barker aura energinya terlalu lemah dan sudah melampaui batas kemampuan cermin perunggu untuk menyerap aura energi." Ternyata begitu. Lalu kalau cermin perunggu diletakkan di dasar danau besar ini dan kita memasuki cermin perunggu untuk berkultivasi, apa konsentrasi aura energinya akan meningkat? Hamdan menyahut, "Aku pikir itu sangat mungkin. Karena cermin perunggu menghindari air, lalu aura energi di dasar danau besar 1000 kali lipat dari aura energi di daratan ini dan juga 10 kali lipat aura energi di bumi. Jika berkultivasi di dasar danau besar, pasti bisa mencapai konsentrasi aura energi 10.000 kali lipat dari bumi. Dengan cara ini, mungkin bisa meningkatkan kekuatan kultivasi dengan cepat." Setelah Surya dan Hamdan berdiskusi, mereka menyelam bersama di bawah air. Setelah mencapai dasar danau, Surya merapalkan mantra dan keduanya memasuki dunia cermin perunggu. Surya secara jelas merasakan aura energi di dunia cermin perunggu meningkat secara bertahap. Surya menatap Hamdan seraya berkata, "Senior Hamdan, sepertinya kamu benar. Di dasar danau, aura energi makin menguat." Tidak lama kemudian, Surya dan Hamdan duduk bersila di atas rumput dan mulai berkultivasi. Surya dapat merasakan dengan jelas bahwa laju aliran waktu telah mencapai 1000 kali lipat dari dunia luar. Sementara batas laju aliran waktu dari dunia cermin, perunggu 1000 kali lipat. Sekarang, berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 1000 tahun hanya akan memakan waktu 1 tahun di luar. Bab 2619. Di dunia cermin perunggu, Surya menemukan bahwa setiap 5 hari, aura energi di sana akan melemah, tetapi akan pulih dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, Surya berspekulasi hal itu mungkin terjadi karena aura energi di dasar danau terisi ulang setiap setengah jam. Karena dunia cermin perunggu dapat secara otomatis menyerap aura energi, Surya dan Hamdan tidak perlu meninggalkan cermin perunggu lagi. Mereka telah berkultivasi di cermin perunggu selama 100 tahun dalam sekejap mata. Pada hari ini, Connor Alvaro, kepala keluarga Alvaro, mengakhiri kultivasinya 3 tahunnya. Dia keluar dari kamarnya, berjalan tanpa alas kaki di jalanan batu dan berjalan perlahan menuju danau kura-kura hitam yang berjarak 200 meter. Saat ini, di kedua sisi jalan, sudah ada puluhan wanita cantik berbaju putih yang sedang berdiri. Mereka semua adalah wanita dari keluarga Alvaro. Sebelumnya, mereka adalah wanita cantik yang dipilih dengan cermat. Namun, ketika mereka datang ke keluarga Alvaro, mereka hanya bisa menjadi pelayan wanita, melayani anggota inti keluarga Alvaro dan memenuhi semua permintaan mereka. Saat Connor berjalan ke depan, aura energi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Di bawah nutrisi aura energi ini, kulit Connor berubah dengan cepat. Kulit yang sudah keriput, secara bertahap diberi nutrisi oleh energi tersebut. Hanya dalam 10 detik, Connor menjelma dari pria tua berambut putih menjadi pria tampan dan anggun. Para pelayan wanita di kedua sisi menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke atas. Hal ini merupakan aturan dari keluarga Alvaro,
karena wanita tidak memiliki status di sana. Status seorang wanita ditentukan oleh kultivator kuat dalam keluarga. Jadi, sebelum kultivator kuat berbicara, wanita hanya bisa menundukkan kepala dan menunggu dengan hormat. Connor telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah belajar banyak tentang bakat dan kultivasi. Meskipun dia sudah dapat mencapai ruang atas. Dengan kekuatan Connor saat ini, walaupun dia pergi ke ruang atas, dia masih cukup mampu untuk mengalahkan beberapa kultivator biasa di ruang atas dan mendapatkan posisi yang sangat baik di ruang atas. Namun, Connor tidak terburu-buru, karena menurutnya, apa yang dimilikinya saat ini di ruang tengah, mungkin melebihi makna pergi ke ruang atas. Connor perlahan memasuki air dan berendam di danau kura-kura hitam. Aura energi khusus berenang di air danau kura-kura hitam dan diserap ke tubuh Connor. Setelah beberapa saat, Connor tiba-tiba membuka matanya, lalu mengumpat dengan nada dingin, "Dasar brengsek." Tidak lama kemudian, Connor berdiri dari danau kura-kura hitam, memilih seorang pelayan wanita, menggendong pinggangnya, berbalik dan berjalan menuju rumah kayu kecil di samping. Sambil berjalan, dia berkata, "Pergi dan panggil Revon untuk segera datang menemuiku. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padanya." "Baik, Pak." Pelayan wanita itu setuju, lalu berbalik dan pergi. Connor memasuki rumah kayu kecil bersama dengan wanita di pelukannya. Tidak lama kemudian, suara tawa pelan wanita itu terdengar dari dalam rumah kayu kecil itu. Sambil ditemani seorang pelayan wanita, Revon Alvaro sampai di luar rumah kayu kecil dan berdiri di sana, sambil menunggu dengan tenang. Setengah jam kemudian, Connor menekan bahu pelayan wanita itu dan tiba-tiba energi yang kuat dikerahkan ke dalam tubuh pelayan wanita itu. Pelayan wanita itu menatap Connor dengan tatapan puas dan terkejut. Pada saat ini, Connor berkata dengan dingin, "Maaf, aku nggak bisa membiarkan siapapun yang melihat keburukanku, tetap tinggal di dunia ini. Ini adalah aturanku." Detik berikutnya, tubuh pelayan wanita itu diguncang oleh energi yang kuat dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Connor yang menyadari aura energi Revon, segera mempersilahkan dengan tenang, "Revon, masuklah." "Baik, Pak." Revon masuk ke dalam rumah kayu kecil, segera berlutut dengan hormat di tanah dan bersujud kepada Connor. Kemudian, dia berdiri di sana, berlutut dengan kepala menunduk, tidak berani berbicara. Connor menatap Revon dengan dingin sambil bertanya, "Revon, apa kamu tahu kenapa aku menyuruhmu datang untuk menemuiku?" Bab 2620. Aku nggak tahu. Aura energi danau kura-kura hitam sudah berkurang sebagian. Aku memintamu untuk menjaga danau kura-kura hitam. Sekarang, kamu justru membiarkan aura energi danau kura-kura hitam itu keluar. Apa kamu tahu seberapa besar bencana yang akan ditimbulkan pada keluarga Alvaro? Apa? Saat mendengar ini, Revon menunjukkan ekspresi terkejut, seluruh tubuhnya gemetar. Dia bersujud berulang kali untuk mengakui kesalahannya, lalu berkata dengan sopan, "Enggak, maaf, Pak Connor. Tolong beri aku waktu, aku pasti akan menemukan arus bawah di dasar danau kura-kura hitam. Kemudian, aku segera memblokirnya. Aku akan memberimu waktu cuma 1 hari. Cepat lakukan. Ingat, kamu nggak cuma harus menemukan arus bawah, tapi kalau ada yang memanfaatkan hal ini, nggak peduli siapapun orangnya, dia akan dibunuh." "Baik, Pak." Revon pergi dalam ketakutan. Connor duduk di tanah, mengingat dalam benaknya perkataan yang pernah diucapkan oleh penjaga dimensi. Apa mungkin kultivator kuat itu telah muncul? 4 aura energi naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam tidak akan terlepas begitu saja. Kecuali kultivator kuat itu datang, maka hal ini tidak akan terjadi. Jika memang benar itu dia, satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Hal ini bisa dianggap menghilangkan masalah bagi penjaga dimensi. Puluhan ribu tahun yang lalu, untuk membangun kota utama pembunuhan, 2 penjaga dimensi dari ruang atas datang ke ruang tengah. Mereka menemukan 4 sumber energi utama yaitu, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam, lalu menyegel ke-4 energi ini. 4 keluarga besar muncul di ruang tengah, memungkinkan 4 keluarga besar untuk mengawasi 4 sumber energi utama. Orang-orang dari 4 keluarga besar diberi nutrisi oleh energi dan kekuatan kultivasi mereka meningkat pesat. Selanjutnya,
4 keluarga besar berkembang menjadi 8 keluarga besar. Selama ribuan tahun, 4 keluarga besar memperoleh begitu banyak, sehingga mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan di seluruh kota utama Barker, yang bahkan melebihi imajinasi mereka. Connor tahu betul bahwa identitas dan posisi 4 keluarga besar saat ini sangat berkaitan dengan 2 penjaga dimensi. Saat itu, 2 penjaga dimensi hanya memiliki satu permintaan, yaitu menunggu untuk membunuh kultivator kuat itu begitu dia datang. Jika dia benar-benar datang, Connor tidak akan pernah melepaskan orang ini. Malam itu, kepala keluarga dari 4 keluarga besar berkumpul di Danau Kura-Kura Hitam. Connor mengadakan perjamuan di paviliun tepi danau. Connor mengangkat gelas anggurnya seraya berkata, "Saudaraku sekalian, 2 penjaga dimensi dari ruang atas yang memberi kita kehormatan. Sekarang, aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk membalasnya." "Apa?" Mereka bertiga saling menatap, lalu kepala keluarga Rowan, Babit Rowan, mengerutkan kening dan menyahut, "Connor, maksudmu kultivator kuat itu sudah datang di ruang tengah dan sekarang berada di kota utama Barker?" Connor mengangguk, lalu menjawab, "Benar, memang begitu." Saat ini, Groot Hilton, kepala keluarga Hilton menyela jadi, aura energi Danau Kura-Kura Hitam menghilang, "Benar. Benar." Chris Dora, kepala keluarga Chris, berkata, "Danau Kura-Kura Hitam membentang ribuan mil, wajar kalau aura energinya keluar." "Connor, kamu nggak perlu merasa terlalu gugup." "Nggak." Bersambung ke bab 2621, terima kasih.